Halo, selamat datang di channel Proyekanisme. Di sini kita akan membahas seputar real estate, perumahan, konstruksi, dan pembangunan, menyajikan tips dan informasinya. Pada video kali ini, kita akan membahas kenapa kita harus beli rumah subsidi sesegera mungkin. Tapi dalam konteks ini semua kebutuhan primer kalian sudah terpenuhi ya. Banyaknya berita, artikel, bahkan YouTuber pun menyebutkan bahwa generasi milenial dan Gen Z terancam homeless atau tidak bisa memiliki rumah. Bahkan dipertegas oleh pernyataan Ibu Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani. Tahun. Jadi kita membeli rumah 15 tahun nyicilnya. Dan yang di awal itu biasanya hanya berat di suku bunganya dulu. Prinsipalnya itu di buntut belakang. Dan itu biasanya karena dengan price yang rumah tersebut dan the interest rate yang sekarang harus kita waspadai cenderung naik dengan inflasi tinggi, maka masyarakat akan makin sulit untuk bisa membeli atau can afford to buy a house. Ibu Sri Mulyani mengungkapkan Indonesia terancam kesulitan membeli rumah asal-muasalnya karena situasi perekonomian dunia yang tidak pasti. Meningkatnya inflasi ditambah dengan isu resesi global pasti akan berdampak kepada sektor perumahan. Di Indonesia, inflasi pasti ada dampak pada naiknya suku bunga KPR. Akibatnya, biaya untuk beli rumah makin mahal. Faktor meningkatnya harga properti pun tidak sebanding dengan meningkatnya pendapatan pada generasi ini. Namun, di sini kita tidak akan membahas kenaikan suku bunga ataupun resesi karena sudah banyak yang membahas hal ini. Di sini kita akan membahas kenapa kita harus segera membeli rumah subsidi, khususnya untuk generasi milenial dan Gen Z. Yang pertama, suku bunga tetap. Naiknya suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat, yakni The Fed, senilai 75 basis poin ke kisaran 3 sampai 3,25% per bulan Oktober, memicu naiknya suku bunga di sektor properti juga. Namun, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR, yaitu Heri Trisaputrajuna, menegaskan bahwa kenaikan suku bunga global tidak akan mempengaruhi suku bunga rumah yang subsidi. Ya, jadi seberapa tingginya pun kenaikan suku bunga global tidak akan mempengaruhi suku bunga KPR untuk perumahan subsidi ya. Yang kedua, kuotanya terbatas. Pak Heri selaku Dirjen Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR juga menegaskan bahwa kuota untuk saat ini dibatasi. Namun untuk kuota tahun 2022 dengan jumlah 200.000 unit, di tahun 2023 akan bertambah menjadi 220.000 unit melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau biasa kita sebut FLPP. Berarti dari tahun lalu dan tahun sekarang ada kenaikan sekitar 20.000 unit ya, cukup banyak. Namun itu terbagi untuk seluruh Indonesia. Yang ketiga, harga dan ketentuan rumah subsidi akan berubah. Memperlambat membeli rumah sama halnya dengan membiarkan harga rumah semakin meroket dan membiarkan rumah akan semakin jauh dari akses publik dan sarananya. Kalian bisa bayangkan jika di tahun ini mungkin bisa mendapatkan rumah di harga 200 jutaan dekat dengan fasilitas publik seperti pemerintahan, stasiun kereta, dan terminal. 5-10 tahun lagi kemudian di harga yang sama 200 jutaan tidak akan bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas terdekat lagi. Harga rumah subsidi area Jabodetabek pada tahun 2021 berkisar antara 158 jutaan. Harga rumah subsidi tahun 2022 harganya menjadi 168 juta. Berarti ada kenaikan 10 juta dalam waktu 1 tahun dan akan selalu ada kenaikan setiap tahunnya. Yang keempat, cicilan dan uang muka rendah. Dengan adanya subsidi bangunan uang muka atau SBUM, itu merupakan program dari pemerintah sehingga DP bisa mulai dari 1% bahkan ada juga 0%. Program FLPP ini juga memudahkan masyarakat untuk membeli rumah dengan angsuran per bulan yang terjangkau dan suku bunganya flat. Dengan cicilan per bulan berkisar 1 jutaan dengan tenor panjang antara 15 sampai 20 tahun.
Ya, jadi menurut gua KPR rumah subsidi ini adalah sebuah solusi untuk generasi milenial dan Gen Z untuk memiliki rumah dengan kondisi kita saat ini ya. Namun dengan mempertimbangkan banyak faktor juga ya kawan-kawan. Adapun kekurangan rumah subsidi akan kita bahas di next video.